Halo teman-teman ekonom, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas kebijakan baru yang kontroversial, kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Apakah ini berkah atau bencana bagi ekonomi kita? Yuk, kita kupas tuntas. Mulai 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan para eksportir untuk menyimpan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam mereka di bank dalam negeri selama 1 tahun. Tujuannya, meningkatkan cadangan devisa hingga US$90 miliar dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, apakah ini benar-benar akan berhasil? Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan ini sudah rampung. Pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk eksportir melalui perbankan. Salah satunya adalah pengaturan cash collateral. Tapi, apakah itu cukup untuk mendorong kepatuhan? Sebagai informasi, sebelumnya, peraturan hanya mewajibkan penyimpanan 30% DHE selama 3 bulan. Namun, banyak eksportir yang tidak mematuhi aturan ini. Apakah peningkatan kewajiban menjadi 100% selama 1 tahun akan membuat mereka lebih patuh? Menurut Bima Yudhistira, dari Center of Economic and Law Studies, kebijakan ini bisa membantu memperkuat likuiditas falas domestik. Dengan adanya lebih banyak falas di bank dalam negeri, likuiditas meningkat dan bank bisa lebih mudah menyalurkan kredit falas ke para eksportir. Namun tak semua setuju. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menilai kebijakan ini bisa kontraproduktif. Menurutnya, kebijakan ini bisa menimbulkan efek domino negatif bagi sektor industri, meningkatkan beban bunga pinjaman, dan mengurangi daya saing investasi. Masalah utama lainnya, biaya operasional eksportir bisa meningkat, terutama bagi industri pengolahan seperti kakao yang terpaksa harus meminjam dengan bunga komersial 8-11% per tahun. Sementara bunga dari rekening berjangka DHE hanya 5%. Ada juga risiko penghindaran kebijakan. Menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, tanpa insentif tambahan yang menarik, banyak pengusaha mungkin akan mencari cara untuk menghindari aturan ini. Apalagi, pengalaman sebelumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah meski aturan lebih longgar. Jadi, apakah kebijakan ini benar-benar akan berhasil menambah cadangan devisa sebesar US$90 miliar? Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilet, mengatakan target tersebut terlalu optimistis. Ia memproyeksikan tambahan cadangan devisa hanya berkisar US$30-60 miliar. Pada akhirnya, kebijakan ini punya plus minus. Di satu sisi, bisa memperkuat likuiditas falas domestik dan menstabilkan rupiah. Di sisi lain, bisa meningkatkan beban biaya operasional dan menurunkan daya saing eksportir kita di pasar internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini lebih banyak membawa berkah atau bencana? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.